Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Rudi R. Atmawijaya, Prodi Teknik Geodesi Universitas Pakuan, akan menjelaskan PDU-KPT pengajaran. Mata kuliah yang saya bina adalah mata kuliah Matematika Geodesi dengan jumlah SKS 3, lalu mata kuliah syaratnya matematika dan matematika lanjut, di mana mata kuliah matematika geodesi dengan CPL-nya yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep pengetahuan umum prodi. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Deskripsi mata kuliah matematik geodesi adalah mata kuliah ini menjelaskan dasar-dasar matematika yang digunakan dalam ilmu geodesi, meliputi ilmu ukur segitiga bola dan aplikasinya, aljabar vektor, diferensial vektor, geometri diferensial, medan skalar, dan medan vektor. Lalu pustaka yang digunakan dan disarankan, pertama, dasar-dasar matematika untuk geodesi, karangan Pak Kustiono dan Pak Indra Sinaga. Yang kedua, aljabar linier elementer dari Howard Anton. Pengajaran yang biasa dilaksanakan, yang harusnya secara luring, dan sekarang karena pandemi dilaksanakan dengan daring, maka dilakukan dengan menggunakan bantuan LMS Universitas Pakuan. Dan sebagai alat bantunya, biasanya kita menggunakan WA Group di WhatsApp. Dan untuk cadangan biasanya menggunakan email. Jadi ada 3 yang digunakan secara untuk menunjang pengajaran daring ini. Pengajaran dilaksanakan dengan 3 hal. Pertama, dengan pengajaran langsung atau penjelasan langsung. Yang kedua, tanggapan dari mahasiswa. Dan yang ketiga, tentu kita mendiskusikan hal-hal yang berbeda antara penjelasan dan tanggapan dari mahasiswa. Lalu bobot penilaian yang biasa saya gunakan, pertama, keaktifan atau absensi itu 10%, tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Jadi kira-kira itu deskripsi mata kuliah matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita bertemu lagi dalam mata kuliah matematika geodesi setelah kita melaksanakan ujian tengah semester. Kita lanjutkan materinya tentang vektor, yang materinya sudah ada atau filenya sudah ada di LMS pertemuan yang ke-9. Saya harapkan kalian semua sudah membacanya atau mempelajarinya.
Jadi vektor adalah suatu yang mempunyai besar dan arah. Sedangkan yang hanya mempunyai besarnya dikatakan skalar. Makanya kalau dua vektor dikatakan sama, maka dia harus besar dan arahnya juga sama. Notasi vektor bisa menggunakan titik awal dan titik akhir dengan huruf besar. Contohnya seperti terlihat di gambar, AB dengan menggunakan tanda panah di atasnya. Notasi yang lain bisa menggunakan huruf kecil, A, B, P1 atau P2. Lalu operasi vektor, selain yang pertama penjumlahan, yang lainnya juga perkalian vektor dengan skalar, lalu perkalian vektor dengan suatu vektor yang berlawanan arah. Jadi kalau kita lihat, penjumlahan mungkin sudah tidak aneh lagi, karena materi vektor ini sudah dipelajari sejak dari SMA. Di sini kalau ada vektor U, seperti ini, dan vektor P, kalau dijumlahkan, kita tinggal menambahkan saja, maka ini menjadi vektor, jadi U ditambah V. Nah, kalau dikalikan dengan suatu skalar yang tidak nol, dan K-nya lebih besar dari nol, maka dia memanjang sesuai dengan kelipatannya dengan arah yang sama. Tetapi jika K-nya lebih kecil dari nol atau bilangan negatif, maka dia memanjang dengan arah berlawanan sesuai dengan faktor pengalinya. Contohnya di sini kalau ada vektor P seperti ini, dikalikan dengan 2, maka panjangnya 2 kali dengan arah yang sama. Kalau dikalikan dengan min 2, panjangnya dia 2 kali, tapi dengan arah yang berlawanan. Jika V suatu vektor, maka min V adalah vektor yang besarnya sama dengan vektor V, tetapi arahnya berlawanan. Nah, vektor bisa ada di ruang dimensi 2, bisa juga dimensi 3, dan selanjutnya. Vektor di ruang dimensi 2 dapat dinyatakan dalam komponen-komponennya. Kita bisa diproyeksikan ke arah bawah, biasa kita sebut X, menjadi V1 misalkan, dan ke arah sumbu Y menjadi V2. Jika U dan V vektor di ruang dimensi 2, maka U sama dengan V, jika dan hanya jika U1 sama dengan V1 dan U2 sama dengan V2. Jadi, kalau U ditambahkan dengan V atau vektor U ditambahkan dengan VV, maka kita jumlahkan saja seperti ini. Maka komponen-komponennya dijumlahkan. Jika U di ruang dimensi 2 dan K tidak sama dengan 0 suatu skalar, maka K dikalikan U sama dengan K dikalikan U1 dikalikan U2. Jadi dia masuk ke dalam komponen-komponennya. Nah, dalam vektor di dimensi 3, sama juga, cuman dia ditambahkan satu elemen lagi, P3. Yang lainnya hukumnya berlaku sama. Selanjutnya, apa yang dinamakan dengan norma suatu vektor? Misalkan U vektor di ruang dimensi 2 atau dimensi 3, maka norma U notasinya seperti ini, didefinisikan sebagai norm U sama dengan akar pangkat 2 dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat.
Contohnya, kalau saya punya suatu vektor U dengan komponennya 1,2,3, maka nom dari U adalah akar pangkat 2 dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah dalam kurung min 3 kuadrat sama dengan akar 14. Vektor yang nomnya sama dengan 1 disebut vektor unit atau vektor satuan. Jadi kalau nomnya sama dengan 1 nilainya disebut vektor unit atau vektor satuan. Jika suatu vektor tidak sama dengan suatu vektor di ruang dimensi 2 dan dimensi 3, maka vektor dibagi nomnya merupakan vektor unit atau vektor satuan. Contohnya, kalau saya punya vektor U dengan komponennya 1,2,0, kalau dihitung nomnya adalah akar pangkat 2 dari 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan akar 5, maka vektor satuan yang dapat dibentuk adalah sesuai dengan rumus yang di atas. V atau vektor V dibagi nomnya. Jadi kalau vektor V dibagi nom, 1 dibagi akar 5, 2 dibagi akar 5, 0 dibagi akar 5. Jadi 1/5 akar 5, 2/5 akar 5, 0. Jadi ini adalah vektor satuan dari vektor U1,2,0. Lalu sifat-sifat operasi vektor, jika U, V, W vektor di ruang dimensi 2 atau dimensi 3, maka berlaku hukum seperti ini. U tambah V sama dengan V tambah U tambah V dalam kurung ditambah W sama dengan U tambah dalam kurung V tambah U tambah 0 sama dengan 0 ditambah U atau sama dengan U ditambah dalam kurung min U sama dengan min U ditambah U sama dengan 0. Kalau konstanta dikalikan I dikalikan U, maka KI dikalikan U. Atau K tambah I, dua-duanya konstanta dikalikan suatu vektor, maka K dikali U ditambah I dikali U. Lalu K dikalikan ini vektor U tambah V sama dengan KU ditambah KB. 1 dikalikan vektor U sama dengan U. Nah, kita bisa juga mengembangkan untuk vektor di ruang dimensi N. Sama saja, tadi kita sudah membahas vektor di ruang dimensi 2, ada 2 elemennya, dimensi 3, ada 3 elemennya, berarti kalau N, ada N elemennya. Tinggal ditambahkan saja, jadi kalau 4, ini elemennya ada 4, dan seterusnya. Hukumnya berlaku sama. Nah, di dalam vektor kita mengenal apa yang dinamakan perkalian titik atau dot product. Jadi ada yang dinamakan dot product perkalian titik. Kita perhatikan di sini. Jika U dan V vektor di ruang dimensi 2 atau 3 dan θ sudut antara U dan V dengan notasi U dot V, maka U dot V itu sama dengan nom dari U dikalikan nom V kosinus θ. Jika U dan V-nya tentu tidak boleh sama dengan 0, sama dengan 0 jika U atau V-nya sama dengan 0. Jadi jika U atau V-nya sama dengan 0, maka dot produknya itu sama dengan 0. Dengan aturan kosinus didapatkan bahwa U dot V itu adalah U1 dikalikan V1 tambah U2 dikalikan V2 tambah U3 dikalikan V3. Nah, dot produk ini sangat penting kita gunakan, karena kalau kita lihat di sini, kalau ada 2 vektor, kita bisa mengalihkan dengan rumus yang di bawah ini, maka bisa dicari nomnya, dicari nom U-nya dan nom V-nya, maka θ-nya bisa dihitung. Jadi kegunaan yang pertama dari dot product adalah kita bisa menentukan sudut yang dibentuk oleh 2 buah vektor. Apakah sudutnya seperti ini atau seperti ini? Kita bisa melihat
dari hasil perkalian U dot P. Apakah U dot P-nya itu positif? Apakah U dot P-nya itu sama dengan 0? Atau U dot P-nya lebih kecil dari 0? Dari sini bisa kita definisikan bahwa kalau kita lihat, kalau U dot P-nya itu sama dengan 0, berarti sudut yang diapitnya adalah, masukkan di sini, U dot P-nya sama dengan 0, berarti ini cos theta sama dengan 0, berarti theta-nya adalah 90 derajat. Contohnya seperti ini, kalau saya punya vektor U dengan komponennya 2, 1, dan min 3, dan vektor P dengan komponen 1, 0, min 1, berapa sudut antara U dan P? Penyelesaiannya seperti ini, kita cari nomnya masing-masing U dan P-nya didapat akar 14 dan akar 2, lalu dihitung U dot P-nya sama dengan 5, berarti 5 sama dengan akar 14 dikalikan akar 2 kosinus theta. Jadi kosinus theta sama dengan, bisa dihitung, 5 per 14 akar 7, berarti theta-nya adalah arcus kosinus 14 akar 7. Jika U dan V vektor di ruang dimensi 2 dan dimensi 3, maka U kali dot U, ini sifatnya adalah norm dari U dikuadratkan. Jika U dan V bukan vektor 0 dan theta sudut antara U dan V, maka jadi kita lihat dari rumus yang tadi, bahwa cos theta ini adalah sama dengan U dot V dibagi norm U dikalikan norm P. Maka kita bisa lihat, kalau U dot P-nya lebih besar dari 0, pasti sudutnya adalah lancip. Kalau U dot P-nya lebih kecil dari 0, maka sudutnya tumpul. Kalau U dot P-nya sama dengan 0, maka sudutnya adalah 90 derajat atau tegak lurus. Jadi kita bisa melihat nilai atau sudut lancip, tumpul, dan 90 dengan melihat nilai U dot P. Contohnya misalkan seperti ini. Saya punya vektor U 1, min 2, min 3, vektor P sama dengan min 3, 4, 2, dan vektor W adalah 3, 6, 3. Bagaimana sudut yang terbentuk antara dua vektor masing-masing? Jadi kita bisa mengalihkan, misalkan sudut antara U dan P, kalau kita coba kalikan dengan dot product, berarti 1 dikalikan min 3, ditambah min 2 dikalikan min 4, min 8 jadi min 11, lalu ditambah 3 kali 2, 6, min 5. Jadi perkaliannya adalah negatif. Berarti kalau negatif yang ini, berarti sudutnya tumpul. Jadi U dengan V, sudutnya adalah tumpul. Sekarang kalau U dengan W, kita kalikan. 1 dikalikan 3, 3. Min 2 dikalikan 6 adalah min 12, jadi 9. Min 9, jadi 3 dikalikan 3, 9. 9 min 9, 0. Jadi U dikalikan W dot P sama dengan 0. Jadi kalau 0 berarti dia sudutnya 90 derajat atau pi per 2. Artinya U dan W saling tegak lurus. Selanjutnya V dan W. Kita kalikan juga. Min 3 dikalikan 3, min 9. 4 kali 6, 24. 2 kali 3, 6. Berarti min 9 tambah 24 tambah 6 berarti 27, jadi positif. Yang penting positif dia, maka sudutnya adalah tumpul. Jadi kesimpulannya kita bisa menentukan sudut di antara dua vektor dengan mengalihkan dengan dot product. Ini sifat perkalian titik. Yang pertama U dot P sama dengan V dot U. U dot dalam kurung P tambah W sama dengan U dot P tambah V dot U. Yang ketiga, konstanta dikalikan dalam kurung U dot U sama dengan
dalam kurung konstanta dikalikan U sama dengan U dikalikan K dikalikan V, di mana K adalah skalar. Lalu U dot U lebih besar dari 0 jika U tidak sama dengan 0. U dot U sama dengan 0 jika U sama dengan 0. Ini tadi yang tadi sudah dijelaskan. Nah, tolong Anda bisa mengerjakan soal-soal ini dengan cepat, dengan melihat perkalian dot product, seperti yang tadi sudah dikerjakan. Jadi Anda bisa mencobanya, tapi kita lanjutkan dulu materinya. Kita lanjutkan dengan vektor ortogonal. Apa yang dinamakan vektor ortogonal? Misalkan U dan V, vektor di ruang dimensi 2, dimensi 3, atau dimensi N, maka U dikatakan tegak lurus V atau U disebut vektor ortogonal jika U dan V sama dengan 0. Jadi vektor ortogonal adalah vektor yang sering tegak lurus. Lalu dikenal dengan apa yang dinamakan proyeksi ortogonal. Diberikan suatu vektor A yang tidak sama dengan 0 dan vektor U yang tidak sama dengan 0, maka W1 ditambah W2 sama dengan U. Di sini diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan W1 sama dengan U dikurangi W2. Vektor W1 disebut proyeksi ortogonal vektor U pada vektor A, maka W1 dibacanya proyeksi U terhadap A. Jadi ini proyeksi U terhadap A. Jadi proyeksi U terhadap A. Jadi W1 ini adalah proyeksi U terhadap A. Sini. Nah, jika A vektor di ruang dimensi 2 dan dimensi 3 dan A tidak sama dengan 0, maka W1 seperti tadi adalah proyeksi U terhadap A, maka rumusnya adalah U dot A dibagi nom dari A kuadrat dikalikan A. Jadi rumus untuk menentukan proyeksi suatu vektor terhadap vektor yang lain, kita bisa menggunakan rumus yang ini. U dot A dibagi nom A di kuadrat dikali vektor A. Jadi kalau proyeksi terhadap U terhadap A, vektornya ada di A. Jadi dia ada di A sini. Jadi ini bilangan skalar, ini bilangan skalar, jadi yang menentukan adalah A ini. Contohnya, saya punya dua vektor, vektor U 2, min 1,3, dan A sama dengan 4, min 1,2. Tentukan proyeksi U terhadap A. Dan nom dari proyeksi U terhadap A. Jadi tadi kita lihat rumusnya, ini kita cari dulu pertama U dot A, nom A. Jadi kita mencari U dot A dan nom A. U dot A, seperti yang sudah kita tahu, tinggal dikalikan tiap komponennya 2 kali 4, tambah min 1 kali min 1, tambah 3 kali 2, jawabannya 15. Lalu nom A-nya, A, ini akar dikuadratkan, jadi akarnya hilang, jadi 4 dikuadratkan 16, min 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan sama dengan 4, sama dengan 21. Jadi proyeksi U terhadap A adalah U dot A 15 dibagi nom dari A dikuadratkan dikali dengan vektor A. Jadi jawabannya seperti ini. Nah, kalau mencari nom dari proyeksi U terhadap A atau nilai W1 tinggal sama seperti tadi. Akar pangkat 2, lalu komponen-komponennya dikuadratkan. Jadi ini dikuadratkan 400, 7 dikuadratkan 49, dan seterusnya. Maka didapat adalah 5/7 akar 21. Nah, yang selanjutnya kita belajar tadi kalau yang pertama dengan dot product, kita bisa menentukan pertama sudut di antara dua vektor. Yang kedua, kita bisa menentukan juga proyeksi satu vektor terhadap vektor yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat perkalian silang atau cross product.
Jadi misalkan U dan V vektor di ruang dimensi 3. Perkalian silang vektor U dan vektor V dengan notasi U cross V adalah, jadi lihat tandanya berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi menggunakan titik, sekarang kita menggunakan kali, seperti kali. Dibaca cross V atau perkalian silang V. Maka U cross V adalah kita gunakan sama seperti dalam menentukan determinan seperti ini. Jadi kalau U dan V dengan vektornya U1, U2, U3, lalu P-nya itu P1, P2, P3, kita hilangkan kolom yang pertama, yang tinggal adalah U2, U3, P2, P3. Koma, minus, ingat. Waktu determinan, positif, negatif, positif. Maka ini adalah hilangkan yang di tengah. Jadi U2 dan P2 hilang. Yang ini hilangkan yang ketiga, berarti U3 dan P3 hilang. Kita tentukan nilai dari determinannya. Kita tahu diameter 2 kali 2 adalah perkalian silang U2 kali P3, U3 dikali P2. Jadi rumusnya jadi seperti ini. Jadi rumus U cross P adalah seperti ini. Contohnya, kalau saya punya vektor U120 dan vektor P01-1 yang pertama, maka U cross P, ingat, hilangkan yang pertama. Yang tinggal 20 dan 1-1. Lalu kita kalikan silang sama seperti tadi, jawabannya -2. Lalu yang kalau kedua, hilangkan 2 dan 1, kita cari determinannya, kalau dihitung sama dengan 1. Lalu yang ketiga, hilangkan ininya, yang tinggal adalah 12 dan 01, kalau dihitung sama dengan 1. Maka U cross P akan berupa vektor lagi. Kalau dot tadi, U dot P menghasilkan skalar, kalau U cross P menghasilkan vektor. Nah, untuk menjelaskan yang lebih sederhana, biasanya kita menggunakan suatu metode tangan kanan. Jadi kalau kita melihat vektor IJK disebut vektor satuan standar, misalkan V sembarang vektor di ruang dimensi 3, berarti P-nya itu P1, P2, P3, maka P sama dengan P1, ini arah ke sumbu X, P2 sumbu Y, P3 arah sumbu Z. Maka P sama dengan P1 dikalikan I, P2 dikalikan J, P3 dikalikan K. Maka U cross P itu adalah IJK, U1, U2, U3, dan P1, P2, P3. Ini bisa menggunakan rumus, menggunakan matriks seperti ini. Jika U, PW vektor di ruang dimensi 3, maka berlaku aturannya. Tolong diperhatikan dan dipelajari dulu, nanti kita diskusikan. Jadi bisa bahwa Anda buktikan bahwa U dot P cross W itu sama dengan 0 jika U tegak lurus terhadap U cross P. Kita lihat syarat ortogonal, ya. Nah, nomor 2 tolong dipelajari 3, 4, dan 5. Nanti kita diskusikan, tapi tolong dipelajari terlebih dahulu. Nah, sifat perkalian silang juga sama seperti dot product. Berlaku seperti ini, bahwa U cross P sama dengan min P cross U. Ingat, karena di sini hasilnya adalah vektor, dan arahnya ini akan menyatakan arah yang berlawanan. Berarti U cross P sama dengan besarnya sama, P cross U, tapi arahnya berlawanan di sini. Nomor 2, 3, 4, sifat-sifat perkalian silang tolong dipelajari. Nah, kita lihat sekarang kegunaan dari perkalian silang diantaranya dengan rumus paralelogram. Jika U dan V vektor dengan titik asal sama, maka norm dari U cross V merupakan luas daerah paralelogram yang ditentukan oleh U cos V. Jadi di sini bahwa perkalian silang normnya ini merupakan luas dari paralelogram yang ini. Jadi kalau saya punya vektor U dan vektor P, maka luas jajaran genjang dari P, Q, R, S adalah norm dari U cross P.
Di sini bisa kita lihat, di sini dengan rumus jajaran genjang adalah alas dikalikan tinggi. Seperti ini kan. Ini V sin T, di sini adalah norm dari U. Seperti ini. Jadi luas jajaran genjang PQRS adalah alas kali tinggi, norm U dikalikan norm P sinus theta, sama dengan norm U cross P. Maka luas segitiga yang dibatasi oleh dua vektor, PQ dan PS, ini setengahnya berarti, maka luas 3 PQS adalah setengah luas jajaran genjang. Jadi setengah dari norm U cross P. Contohnya di sini, tentukan luas segitiga dengan titik sudut P 2, 6, min 1. Q-nya 1,1,1. Lalu R adalah 4,6,2. Maka kita bisa menentukan luas yang ditentukan atau yang menjadi batas adalah 3 buah sisinya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan saya punya titik P, di sini Q, di sini R, ini, maka saya bisa menentukan luas segitiga ini. Jadi Anda bisa mulai dari mana saja, misalkan dari P, maka kita tentukan PQ, vektor PQ-nya, lalu vektor PR. Jadi Anda boleh dari mana saja, boleh dari Q, boleh dari P, atau dari R. Maka kalau Anda bisa menentukan PQ dan PR, maka luas segitiganya adalah setengah dari yang tadi, norm PQ ini vektor dikalikan PR. Jadi kita tinggal memasukkan saja nilai-nilainya, maka luas segitiga itu bisa dicari. Kita lanjutkan materi yang tadi. Jadi luas segitiga ini bisa ditentukan. Lalu harga mutlak dari determinan U1, U2, V1, U2 adalah sama dengan luas parelogram di R2 yang ditentukan oleh vektor U, U1, U2, dan V1, V2. Harga mutlak dari determinan ini adalah sama dengan volume parelogram di R3 yang ditentukan oleh vektor U1, U, V, dan W. Ini soal-soal yang bisa Anda kerjakan. Jadi tolong dikerjakan dulu, nanti kita diskusikan untuk materi selanjutnya. Sekian dulu mungkin apa yang bisa kita diskusikan, saya jelaskan, nanti diskusinya akan kita lanjutkan setelah Anda mencoba dulu beberapa soal, baru kita akan buka lagi Zoom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.